Ya, selamat malam. Kembali lagi di Kaledeti Podcast episode ke Telubira 36. Maaf, saya lupa. Pada kesempatan ini, pada malam hari ini kita telah kehadiran satu narasumber atau pembicara. Beliau adalah Mas Agus Prastia. Suprastya, seorang yang sangat puitis tentunya ya di sektornya, yaitu seorang dalang. Dalang apa? Wayang tentunya, dan wayang di sini konteksnya adalah wayang yang gagraknya Kedu Wanasaban. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Agus. Sugeng Dalu. Selamat datang Sugeng Rawuh. Nuwun. Eh, Mas Agus, eh, untuk awal Nggih. jari pepatah ke nek ora kenal ke ora sayang Mas. Nggih, nek ora sayang ora bayar, Mas. Waduhnya bingung nggak ngomong apa. Untuk awal mungkin Mas Agus sejenak bisa memperkenalkan diri pada audiens kita, monggo. Nggih. Nama saya Agus Prastia. Lahir di Wonosobo 41 tahun yang lalu. Bulan Agustus ning mboten sangaduh, ndak repot. Kemudian saya riyen SD ini itu di SD Mudal Mojo Tengah, kemudian SMP ini teng Mojo Tengah, Munggang nek mbiyen ora muni Mojo Tengah 2 SMP Munggang. Lah, dulu niku kula senenge ngibing, Mas. Ora seneng dolanan wayang dhisik. Nganti bapake stres to. Terus lulus SMP Ngibing saya. joget. Nggih, penting ora mentul, Mas. Hmm. Wong ora seneng kula karo pentul. Jogetnya joget nopo Mas? Senenge nek pendule diganti. Terus niku ngibingi nggih bangsane babangan cakil dan sebagainya itu. Iya. Terus ketika bapak sudah mulai stres, saya kon ajar mayang selalu menghindar. Terus tiba-tiba bapak terima job, kowe mayang awan. Nangis saya. Nangisnya ora mergo ra iso, Mas. Iki Karena jelas ora dibayar. Jelas gitu. Tadi aku langsung dunyal saya di SMKI Jogja tahun 2000. Lah disitulah mulai mandiri. Mandiri niku ora mandi sendiri. Wong kula ya isih sok didusi mbiyen. Belajar di langsung mlebeti. Saya bahagia dulu kan teng SMKN dan jurusan tari dan sebagainya. Tiba-tiba bapak mlebune pedalangan. jadi jurusan dalang itu Iya. yang menentukan dulu orang tua. Orang tua. Karena kalau blok kemauan mbiyen mboten tertarik, Mas. Dulunya. Iya. Iya. Soalnya Pada era itu. berapa tahun ke depan ki apa yo payu saya mikir gitu. Heeh. Karena ki gelem ra gelem asumsi kita adalah uang, Mas. Heeh. Awal-awalnya seperti itu. Wah, semester pertama itu jeblok nih Mas saya. Bener-bener jeblok Di zaman SMK atau udah SMK. juga isi? di SMK jeblok. Jeblok ini ku kan pedalangan muridnya banyak, Mas. Heeh. 4. Jadi dari era SMK niku sampun spesifik Mas ya. Iya, spesifik di pedalangan. Jadi dari murid satu kelas itu murid banyak sekali 4 orang, mati 1, tinggal 3. Satu angkatan cuma 3. Iya. Terus dari situ saya bijine awal elek mikir wah iki ada atau bijine elek ora iso misung-sung kebahagiaan sama orang tua. Saya belajar serius. Mulai saat itu belajar serius. Terus untuk beasiswa rada sombong sithik, Mas. Iya. Untuk beasiswa masuk Zaman segitu belum ada LPDP ya. belum. Kalau tidak berprestasi dulu memang Iya. susah. Terus lulus mandek sih Mas saya bojo, Mas. Belet ya, Mas. Belet 1 tahun terus saya terus di isi Jogja jurusan iki sama pedalangan. Dadi kula lahir wis dituduhi wayang tekan itu tekan sakniki sik dolanan wayang. Apakah tertekan? Iya, Mas. Tertekan tenan, Mas. Napa Awalnya. mulai sakniki kondisi saya harus nguri-uri tinggalan Mbah Kakung, Heeh. Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Wareng. Karena bapak kan udah generasi ke-8, 9 malah. Jadi nggih, kalau bukan saya terus sapa meneh gitu. Iya. Kemudian diisi enten mentor saya ngendika, kowe iki sinawana wayang ki wayangmu dhewe wae.
ora usah wayang liyan. Heeh. Wayang liyan kuwi minggu dasar. Baliho ning omah, wayangmu disinaoni. Saurunge wayangmu kuwi diurak-arik wong njaba. Karena memang pujangga-pujangga luar memang sukanya itu masuk, dibawa, dibikin napa nggih, kaca dirubah sedikit balik mulih sing duwe pangling. Itu terjadi, Mas. Terjadi. Makanya untuk antisipasi itu saya akhirnya ngulek-ngulek nggon dhewe. Dan mungkin satu-satunya daerah yang sing mboten kambun pujangga dari luar. Karena di lain sama-sama Kedu di tempat lain pun sudah dimasuki. Dalam arti dimasuki itu iringannya sudah ada sedikit ditambahi atau bahkan dirubah, bahkan dibuat lagi. Wonosobo yang belum masih murni dan setelah itu tahun 2009 begitu saya mau lulus saya mendirikan komunitas Kendali Sodo itu yang bergerak tentang wayang Kedu Gagrak Wonosaban itu tahun 2009. Kendali Sada Art Community ya. Kenapa kok bukan sanggar? Karena saya butuh guru, Mas. Kok nek sanggar ndak ono gurune, saya mung bakul gamelan. Ning kebetulan iso mayang yo larang, Mas. Kode ini saya nanggep larang. Tapi ya profesi itu memang patutnya dihargai khusus lah. Iya, betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Matur nuwun atas intermezzo yang cukup menarik mengenai perjalanan beliau berkaitan dengan wayang Kedu, Mas. Sempat tadi secara sekelumit bahwa kita itu sebenarnya ada yang asli kita, tapi kalau di beberapa tempat ada yang tercampur dengan ya budaya lain lah. Konteks wayang Kedu sendiri Mas Agus mungkin saged bercerita historisnya itu janjane mbiyen awal mulanya seperti apa sih, Mas? Nggih. Tahun pinten? Wayang Kedu sendiri itu bisa dibilang induke wayang, Mas. Babone wayang kalau dalang-dalang sepuh itu. Jadi wayang Kedu termasuk babonnya dari Gagrak Jogja Solo. Jogja Solo. Karena memang awal-awalnya wayangnya Kedu, Mas. Wayang Kedu itu lahir sekitar tahun 1400-an. 1400 ya, zaman Mbah Sunan Kalijogo itu Mas ya. Peralihan dari Majapahit ke Demak. Ya. Lah kenapa saya bisa matur seperti itu? Karena saya punya artefak ya, Mas. Itu tahun 1400 wayangi Semar wujudnya. Namanya si Dunuk. Itu tahun 1400 dan konon ceritanya yang membuat Kanjeng Sunan katanya. Tapi kan untuk pembuktian sekarang berat, Mas. Berat. Tentang siapa itu yang membuat. Tapi tapi tes karbonnya itu tahunnya segitu. Ya, tes karbonnya tahunnya segitu. Kemudian ada lagi wayang yang tidak tahu yang membuat. Karena Mbah Buyut mancing di Telaga Menjer. Wujudnya Janaka. Beliau lapar, kemudian tindak ke Menjer, pengen mancing, pengen dapat ikan, dapatnya wayang. Mbah Buyut. Iya. Berarti jenengan ki dari era Mbah Buyut, Simbah, Bapak semuanya semua keturunan ini nggih, termasuk jenengan juga mau nggak mau. Oke, jadi ini saya dipaksa makanya saya tertekan, Mas. Dibayar ya ora, Mas. Dibayar juga tertekan. Tenan niku. Lah arep ngumputke piye Mas dilakpami, Mas? Kan gitu. Oke, monggo lanjut. Lah dari beberapa penemuan-penemuan itu kemudian saya tadi matur membuat komunitas itu juga ada beberapa divisi ada beberapa divisi buat teman-teman untuk mencari itu sumber-sumber tentang jalannya pemburu wayang. Pemburu artefak. Ya, istilahnya pemburu artefak. Jadi ada teman DE juga punya channel sendiri tapi ngerasa sebutkin tak seneng DE. Saya tahu kayaknya. Kayak itu. Dulu dia juga sempat bingung kemudian join sama kita akhirnya
kita bisa mengarahkan kowe golek ini. Alhamdulillah sekarang sudah jadi narasumber. Capek kok tapi masa sini Mas. Tenan itu. Nah, Bukan ketika pekok tapi jenius karena bisa menemukan. ya kan pokoknya karena ndadak nenggon saya dulu Mas, enggak dari dulu golek dhewe gitu ya. Harus pakai bendera saya dulu baru dapat informasi. Oke nek nonton ya engko WA aku le. Itu. Lah setelah dia berjalan itu baru mulai terjawab. Karena dia pakai KTA kita, kemudian masuk ke beberapa wilayah, semua seniman alhamdulillah welcome semua. Jadi ketika jenengan tadi hubungannya sama tahun berapa, kita itu di dunia pedalangan percaya sekali kalau yang membuat wayang pertama itu Mbah Lebdo Jiwo, wayang komplit. Bukan hanya tokoh 1, 2, 3, tapi memang betul-betul beliau seorang dalang. Mbah Lebdo Jiwo kemudian punya entah itu anak atau entah itu cantrik, punya 2 orang tokoh juga. Jeneng lali Mas. Ini nek ora dibayar iki jan lali. Mbah Moroguno dan Mbah Morowongso. Nah, itu juga penyebarannya dari jalur utara sama selatan. Mereka percaya gitu, tapi kalau saya menilainya itu jalur tengah. Kecuali Wonosobo Mas. Kalau Wonosobo memang sulit. Karena kita itu kalau di peta itu sebenarnya di pojok tapi koyo neng tengah Mas. Pojok tapi tengah gimana itu maksudnya? Nah, kalau dari jalur ekonomi kan otomatis lewatnya utara sama selatan. Nah, Wonosobo kan tengah toh Mas. Iya. Tapi kok neng pinggir, mentok semua. Makanya wayang Kedu itu susah berkembangnya. Karena kita ke barat sedikit sudah ada Banyumasan, ke utara sedikit sudah ada gaya pesisiran, ke timur sudah ada gaya Jogja Solo. Jadi kita cuma coba bertahan agar wayang Kedu ini tidak tergusur oleh mereka. Jadi ya mau nggak mau, dulu saya berjuang dari tahun 2006 mulai saya berangkat. Setelah saya masuk SMK itu sudah mulai berpikir seperti itu. Kemudian tahun 2009 sudah coba mengumpulkan data yang mana tokoh-tokoh di Wonosobo itu memang masih sugeng. Nah sekarang udah nggak ada Mas, tinggal bapak saya tok. Bapak saya nek sing kasarane wong sing arep nimba wong jaba tidak melalui juru kunci nggak bisa masuk Mas. Nah itu Mas. Tuh. Jadi kalau mereka cari informasi harus ke tempat saya dulu. Gawane kok gula tak gitu. Enak lah. Jadi dukun halus ngene iki Mas. Nggih, monggo. Kalau dari referensi ya saya njok browsing ya Mas. Nggih. Kalau dari referensi yang saya baca itu di era Erlangga sebenarnya sudah ada satu naskah yang menunjukkan ada satu pertunjukan di era itu tahun 1000. Iya. Barangkali memang sudah ada karena itu buktinya ada, dan konteks Wonosobo ini Wanasaban ya. Kedua Nasaban itu tahun 1400. Terus kalau nggak salah juga selain kedua Nasaban di Wonosobo ini kan juga ada gagrek yang utokobrol ya. Dan itu sudah ditetapkan juga sebagai WPTB atau warisan budaya tak benda. Berkaitan dengan kajian Kedu sendiri, kedua Nasaban menuju ke ya penetapan ini penting nggak penting lah ya. Ditetapkan ya kuno, nek ora ditetapkan ya penting tetap lestari, tetap berjalan. Perkembangan kajian kedua Nasaban ini sampai sekarang bagaimana sih Mas? Oke, saya luruskan sedikit saja. Sesuk nek nganu ya sing nganune penerus obrol dundang rene. Jadi obrol itu bukan wayang Mas. Obrol itu iringan. Perkara dek arep percaya itu wayang silahkan, tapi obrol itu iringan. Dan yang digunakan wayang Kedu. Pengertian etopologisnya. Ya. Yang digunakan wayang Kedu Mas. Jadi simbah-simbah Selokromo dulu sebelum ini menjadi katakanlah rada viral dikenal sebagai wayang obrol. Saya sing pekok itu. Nah, itu
dulu juga dikenali dalangnya dalang kedu. Mbah Kartomio itu dalang kedu, bukan dalang obrol. Karena kan di awal obrol itu kan yang membawa Mbah Kartomio. Perkara dia arep ada seorang seniman yang mengaku ini landasannya adalah prasasti opo sing mawayang kuwi saya lupa ya. Itu kan wayang secara umum, bukan wayang menyebutkan satu daerah. Karena kenapa menjadi wayang kedu Wonosobo? Karena dulu itu kedune akeh Mas. Kedu Mendolo tempatnya bapak saya, Mbah Buyut ada Kedu Mendolo. Temanggung juga ya. Kedu Temanggung kita ngomong Wonosobo dulu Mas. Ojo rono Mas engko. Terus ada Kedu Banaran Silomerto sini. Udah. Terus kedune Silokromo. Lah, kenapa menjadi seperti itu? Karena domisili dalang sing kondang itu di situ, Mas. Apakah sebesar gaya itu hanya akan ditutup dengan domisili seseorang? Kan itu menjadi tidak fair, Mas. Makanya saya membuat ini menjadi Kedu Wonosaban. Biar siapapun yang keluar itu adalah produknya Wonosobo. Hasilnya lebih enak loh Mas, karena itu udah ada contohnya. Kita keluar sedikit. Kedu Menoreh itu kan ada Temanggung, Magelang. Itu udah menoreh Mas. Nah sekarang sudah diubah lagi menjadi Kedu Temanggungan sama Magelangan. Itu udah dipisah. Gelangan itu tadi koyo yang kita buat sahur nanti. Lah ketika itu sebenarnya sudah menjadi satu kesatuan, ngapain kita ribut dengan domisili seorang dalang? Karena belum tentu juga dalang yang dulu kondang putune anake apa siapane nanti menjadi orang kondang, belum tentu juga, karena persaingan sangat ketat sekali. Termasuk saya juga ngeluh soalnya saya nggak punya anak lanang Mas. Ya bikin era baru dalang cewek. Sebenarnya dalang saya bukan era baru, udah ada Mas. Udah ada. Simbok saya juga dalang Mas, almarhum. Saya yang kurang update berarti Mas. Nggih. Karena kesibukan saya sih mboten itu Mas. Nanggap larang soalnya Mas. Yang ora sibuk. Ini itu. Lah perkembangan semakin kesini kan seolah-olah kita itu dibenturkan dengan kepentingan. Jadi yang tadinya sudah enak didengar kemudian dipotong-potong lagi menjadi katakanlah satu ikon-ikon di tempat-tempat lain. Lah itu yang menurut saya suatu metode yang kurang bagus. Oke, ketika dia bisa menunjukkan iki lho hasilnya dari domisili saya ini hasil, nggak apa-apa. Tapi kalau terus hasilnya sama-sama yang lain, apalagi hasilnya udah tercampur, nggak murni lagi. Karena memang saya pernah ngobrol sama teman-teman kemarin. Karena saya menampilkan wayang Kedu Wonosaban tapi konsepnya zaman dulu. Jadi sindene itu masih di belakang gender, tidak di sebelah dalang tapi di belakang gender. Dia bilang, Mas kok orang yang sebelah dalang? Saya bilang, nek zaman simbah dulu itu memang di belakang gender. Terus sindene tidak dipajang karena yang ditonton adalah dalangnya bukan sindene. Nah saiki nek mengarep nonton sindene dikon nang omah wae dandani kon lungguh ya, dinikmati sendiri, tontonan dhewe gitu. Ya gitu. Lah itu juga akan menjadi sirna ketika kita dituntut sama kebutuhan panggung. Sekarang kebutuhannya sudah seperti itu semua. Mau nggak mau kita ngikut. Tapi kalau di acara revitalisasi kita harus menyesuaikan zaman dulu karena pengenalan kembali kan. Seperti kemarin dipentaskan di Taman Perpusda itu kita juga menampilkan sama sindene masih di belakang. Nah, kemudian kalau kan zaman dulu orang noson lah itu, karena itu juga menjadi perdebatan Mas kalau revitalisasi. Kemudian teman-teman nek wayang Wonosaban versine Mendolo apa punya nganggo kendang gede karo rebab. Ya saya bilang iya, soalnya SDM-nya dulu udah ada. Alat pun sudah ada, kalau di lain tempat tidak pakai
kendang gede cuma pakai kendang sabet ya karena mereka belum Karena punya. sarananya masih terbatas. Iya. Dan itu sah-sah saja. Sangat ngelarang sopo. Itu. Ya sangat menarik sih. Satu, saya dapat insight baru mengenai otokobrol ini. Ya untuk kajian lebih dalamnya barangkali kita bisa lebih dalam diskusi lagi, dan barangkali ada konfirmasi di tempat lain juga silahkan itu ya. Iya. Kalau ini kulo lihat ini nya ora paham iki apa, dan aku dengar ini adalah satu tokoh yang dia lahir dari skripsinya jenengan. Iya. Tolong bisa Mas dielaborasi lebih dalam sebenarnya Oke. iki apa Mas? Ini adalah dia ini ku tokoh sing sebenarnya kurang ajar Mas. Soalnya DNA ini udah kethek ning mali kethek gitu kan. Dia itu maliane Gatotkaca lakone Berjongganom. Dia punya lakon sendiri Berjongganom. Kemudian ketika saya mengajukan proposal penyajian dengan gaya kedua Wonosaban piora gelem ra gelem tetep sing jangkat ngono dhewe Mas mengangkat kon liyane to. Bayare padha. Bayar padha ngangkat kon dhewe gitu. Maksud saya seperti itu. Saya dengan berbagai pertimbangan salah satu dosen ngendika ya ora apa-apa, sing penting kudu ana tokoh anyar ning kono. Nek ming tokohe padha karo kene ngapain. Akhirnya muter-muter saya mencari deskripsi tokoh-tokoh baru. Lah muncullah tokoh Berjongganom ini. Berjongganom ini lahir dari Bentar, secara tradisi lisan sudah ada, cuman Sudah dalam ada. pementasan itu jarang muncul ininya. bahkan wayang belum ada Mas. Wayang khusus Berjongganom itu belum ada. Tapi tradisi lisannya dari Tradisi Cilacap lisannya ada. Dulu masih menggunakan wayang silian. Bentuknya nggih kethek padha, tapi punya ekor. Lah ketika berbagai narasumber saya ngendika Berjongganom ki kethek nang ora ana buntute. Lah nggih wong buntute nang ngarep saya kan ngarep gitu ya. Ora iki tenan wah gitu kan, saya kan dengan Wontoseno dhisik Mas karena kurang ajar saya kan. Jadi saya mencari narasumber itu dari dulu nggak pernah serius Mas. Soalnya nek serius mumet Mas ndase Mas. Akhirnya itu saya buat, saya tulis gitu, terus saya atur Bapak. Bener mboten iki Kong kalau Berjongganom ini sebenarnya tokohnya seperti ini. Ya bener ning wayang ora ono. Nah, kita buat. Akhirnya buat gini. Ini sebenarnya kepentingannya cuma buat pentas di ujian saya sebenarnya. Asli ini Mas. Visualisasi dari deskripsi yang Deskripsi, ditemukan. Tapi malah sekarang menjadi katakanlah didani karo cah-cah wetan Mas. Ini udah dianaki Mas. Ini tidak bercinta tapi manak Mas ini. Diadopsi oleh dalang-dalang lain tokoh ini. Ini sudah lahir di Bali sekarang. Dan besok ke depan akan lahir lagi di Cilacap. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Dari satu tradisi lisan, skripsi itu kan ya bener sih menemukan hal baru. Kalau skripsi nggak nemuin hal baru ya ada riset ngopo ya. Iya, betul. Dan sangat menarik yang hal baru yang ditemukan ternyata tokoh yang sudah ada di daerah kita. Secara narasi deskripsi sudah ada, tapi bentuknya kayak apa ya diciptakan oleh Iya. beliau Soalnya Mas Agus. cuma satu-satunya Mas. Di kita di Kedu itu kan ada Kedu Menoreh, Kedu Begelen sama Wonosobo itu. Cuma ada di Wonosobo wayang ini. Lakonnya pun cuma ada di Wonosobo. Kebanyakan lakon-lakon di daerah Kedulan itu tetap Ramayana dan Mahabharata, dan ada beberapa lakon lokalitas seperti lakon Makukuan. Temanggung juga punya Makukuan, Jogja punya Makukuan. Aslinya kan jadi tidak spesial Mas, karena itu terjadi di banyak tempat dan banyak versinya. Kalau Berjongganom sapa sing arep ngerti ya takon aku, bayar gitu. Kan saya risetnya bayar loh Mas. Karena bersifat unik menjadi spesial, di tempat lain juga nggak ada, itu yang sangat menarik. Kalau saya tanya Mas, ini Berjongganom Berjongganom. kalau secara part dalam episode wayang itu masuk Mahabharata atau Ramayana atau apa sih Mas? Apa Dia masuk Mahabharata. lokalitas? Dia masuk Mahabharata, cuma menjadi lokalitas Wonosobo karena di lakon besar, di buku besar Mahabharata nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kan DE
maliane Gatotkaca Mas. Gatotkaca itu kan DNA-ne buta bukan kethek. Iya. Makanya saya matur tadi kurang ajar gitu loh. Wong DNA-ne buta kok malih kethek. Sing arep bedhek sapa terusan gitu kan. Ya, Randi itu plot, buntut plot meneh. twist gitu. lah, plot twist yang menarik Iya. berarti. Yang kreatif ya berarti simbah-simbah dulu lah. Sebenarnya iya Mas. Jadi kalau sekarang ono dalang-dalang umuk gawe wayang ki simbah ki mbiyen wis ono deskripsine lho. Kari kowe kari gawe dadi ora usah kakean cangkem gitu kan. Ya, sangat menarik. Berkaitan dengan wayang, Mas. Eh, Memisahkan antara narasi Mahabharata, kemudian Ramayana dan lokalitas. Ada nggak sih eh, wayang-wayang tertentu yang misalnya tanpa Mahabharata, tanpa Ramayana, tapi pure bener-bener tradisi lisan yang lokal banget dalam satu narasi tertentu itu ada nggak sih cerita kayak gitu? Ada, Makukuhan itu pure tradisi lisan Kalau kita. ini kan ada dalam partnya anu tadi, Karena yang pure lokal itu ada. iya ada, cuma yang tidak punya kan memang tokohnya. Jadi kalau saya mencoba membuat menjadi, tapi beberapa misalnya yang satu lakon itu harus menggunakan tokoh silian-silian itu sampai sekarang pun masih seperti itu. Lah, kenapa kok tidak dipenuhi semua? Lah itu karena seorang dalang itu harus dituntut dituntut harus cerdas. Jadi kalau anak-anak sekarang taunya wayange berjongganom katakanlah, harusnya pakai berjongganom. Lah sesuk nek ditanggap dalang tok piye Mas? Wis nganggap tuh njaluk lakon berjongganom ra ono wayange lho. Nyile. Ya kan? Akhirnya kan pola pikirnya harus berkembang. Iya. Aslinya pakai wayang opo, terus kemudian siliannya wayang opo gitu. Sesuai enggak kalau misalnya cuma beda ekor di depan sama belakang aja ngefeknya ra akeh Mas. Oh, baik. Mas Agus, matur nuwun atas sedikit ya menarik lah yang dibicarakan. Kalau wayang Kedu sendiri itu dalam perkembangannya era saiki Mas ya, itu kalau dalam pementasan, maksudnya saya pengen ngerti aja sih masyarakat kita itu dalam mengapresiasi karya wayang punya kita sendiri itu nek dalam setahun nek misalnya ada yang nanggep itu berapa kali sih Mas? Paling-paling sekali Mas. Setahun sekali. Heeh, yang kedulu ya. Kalau yang kayak Jogja kayak Solo hampir semuanya sekarang larinya ke situ. Cuma kalau yang gaya kedunya sendiri SDM-nya aja udah susah Mas. Yang bisa memainkan ini cuma jenengan. Ya, ya terah saya sama bapak gitu kan. Ya. Sama itu nek misalnya ada lagi ya berarti nanti Merguru kontaknya dulu. merguru dulu. Bayar meneh Mas. Nah, kemudian untuk ke depan juga kita sebenarnya dari komunitas saya rasa nyebut ke jenenge wis disebut ke mau. Dari komunitas saya juga sekarang larinya ke proposal Mas. Proposal. Tapi tidak di Wonosobo karena di Wonosobo memang sulit. Beberapa kali pentas dibantu sama dinas, beberapa kali juga ditanggap sama dinas. Nggih, cuma sebatas itu, dalam arti sebatas itu saya tidak pernah menyalahkan dinas nggih, karena ngangkat wayang itu memang sulit Mas. Sulit karena saya matur tadi budgetnya memang gede, terus SDM-nya susah. Wis sepuh-sepuh meneh Mas, wis menjelang budek kan repot Mas nggih. Nah, untung kan saya dulu tahun 2009 udah riset semua dari iringan sama suluan komplit jangkep yang belum tak tulis sama sindenan, malah mbok saya keburu pergi ke Balikpapan dan tidak balik lagi gitu. Nah, akhirnya kita yang jelas kehilangan sinden gaya kedua Wonosaben sudah habis sudah, dan nggak tahu berapa tahun ke depan akan muncul atau tidak tahu, tapi untuk saat ini memang kesulitan di situ. Bahkan saya nek pentas wayang kedua Wonosobo nyilih sinden saka Temanggung loh Mas. Harus kita trending dulu di rumah. Karena punya ciri khas sendiri Ya, cara mengeluarkan suaranya. karena memang iringannya beda, lakonnya beda, suluannya beda, jalannya pun beda. Dan yang seniman pinter, ngerti, paham, tahu semua. Ini angel.
nggak mudah. Nggak mudah karena memang benar banyak teman-teman saya dari Jogja coba menabuh serpek ke Wonosobo aja kesulitan. Kalau dulu mereka bangga dengan teman-teman bangga dengan ada dudukan 3/4 atau setengah di dalam satu iringan. Ke Wonosobo wis kan biyen ono Mas, tapi ora gelem sombong. Ya, 1 tahun sekali ya. Ya daripada enggak sama sekali Iya, itu agak betul. mending ya. Tapi barangkali bagi audiens yang menonton podcast ini dan mungkin saja baru tahu, mungkin saja sudah ada yang tahu, kita ternyata punya loh wayang dengan gaya kita sendiri, wayang bukan nyomot sana-sana, dan karakteristiknya juga asli dari Dari warisan Wonosobo, dan nggih. itu cerita tutur yang berkembang di leluhur kita sekarang dikembangkan oleh Mas Agus ini dengan karakteristik yang sangat keren. Kalau ingin menanggap bisa nanti nganulah menghubungi, nanti deskripsinya kami taruh di IG Mas. Ada? Nah. Saya jangkep Pak Mas. Jangkep Mas. IG ada, TikTok ada, Facebook ada, YouTube ada. Loh piye. Sing ora ono Ya ini barangkali audiens juga tertarik karena kita juga ternyata punya gaya kita sendiri. Ya siapa tahu yang tadinya setahun cuma sekali, kedepannya itu menjadi dalam setahun 5 kali, 10 kali, bahkan orang-orang yang minat untuk belajar. Meskipun dari tadi ngomongnya biaya-biaya, saya yakin sih Mas Agus ini kalau ada orang yang datang ke rumah sowan pengen belajar, beliau terbuka lah. terbuka Mas. Saya yakin Bahkan seperti itu. kita sing penting saya isih melek gitu. Dalam arti sih melek nek teko jam 12 cukup bangetan gitu ya. Jadi komunitas saya itu sudah menjadi tempat orang bertanya dan orang belajar Mas. Itu sudah berjalan sekitar 5 tahunan. Bahkan dalang-dalang kecil pun lahir dari komunitas sudah banyak. Dan mereka kalau dibilang mereka bayar Mas, serius. Iya. Karena mereka berpikir nggak akan ada kemajuan ketika kita tidak mau mengeluarkan biaya. Dan kebetulan sekali bagusnya yang belajar di tempat saya itu pintar-pintar bocah Mas. Serius ini. Ada teman dulu belajar mulai kelas 3 SD, sekarang sudah SMP. Dulu pernah belajar muter-muter, akhirnya jatuhnya di tempat saya dan mendapatkan anugerah. Mungkin dalang Wonosobo, dalang kecil yang pernah bertemu sama Bapak Sandiaga Uno cuma murid saya Mas, bahkan pentas di depan dia. Dan apakah saya bangga? Sidik Mas. Soalnya pas kesana pas corona Mas, jadinya kan pandemi. ya jaga jarak pertama itu, keduanya kan memang terbatas. Dan saya dipanggil, kebetulan saya pas mengguk Mas. Saat ini ya daripada saya di karantina mending saya di rumah gitu ya. Di studio barangkali ada yang mau tanya. yang jajan ini bingung nggak tahu apa. Tadi kan itu kan belum tahu ciri khas suaranya Niku. Ujang kan. Nah, niku. Sama diberdirikan gitu. Oh Mas. iya, Oke. mungkin Kalau- bisa memperagakan ya. Nggih. Kalau Karakternya ya Nggih. tahu. Kalau ini kan memang suaranya memang gede Mas, sak Gadut Kaca karena dia maliane Gadut Kaca. Lah, salah satu ciri yang tidak bisa dihilangkan kan suara. Wis coba wis jenengan gatekke waria wis. Suarane mbok cilik nek mbengok mesti suarane dhewe metu ya kan. Nah, itu ciri khas yang tidak bisa dihilangkan. Lah ini suaranya yo gede. Nek kanu yo mik. Wah, dalah wani barang aku. Rada gede, rada Mas, rada. Soalnya ming bakul gamelan dadi ini nek nyuwara ora kaya dalang Mas. Gitu. Terus kalau tradisi dulu niku sebenarnya pengecatannya juga tidak seperti ini. Ini kan sudah menggunakan cat kimia. Kalau dulu
wayang kedua Wonosobo itu memang kusem-kusem Mas. Karena catnya Belum ada minyak zaman itu. iya karena masih alami. Warna merahnya juga masih menggunakan tanah. Kalau tone warnanya emang hijau. Iya. Ini sesuai deskripsi. Tak kira Hulk. Ya mungkin dhisik iki Mas, mungkin Mas. Iya. Karena ini tumbuh besar ya kan. Ya Hulk itu juga hijau-hijaunya ketika tumbuh besar beda sama kita. Kita tumbuh besar malah ireng Mas. Kepanasan toh Mas. Wah pikirane. Biasa nom-noman. Itu dan ya itu tadi saya matur ini tokoh satu-satunya di Wonosobo. Mungkin kalau yang lain masih menggunakan tokoh katakanlah lakon lain masih menggunakan tokoh silian. Kemudian saya membuat ini alhamdulillah diterima sama teman-teman. Kemudian ini juga yang menjadi ikon komunitas saya. Itu. Berkaitan dengan Kedu Wanasaban. Kalau misalnya orang mau belajar Mas. Sebelum belajar kan dulu lah. Selain tradisi lisan itu ada ini enggak sih bukti misalnya manuskrip atau apa yang itu menunjukkan bahwa Kedu itu udah lama itu. Ada. Saya bawa Mas, tak tunjukin Mas. Ya, monggo. Kebetulan saya yuk dipanggil yang dinas sih kon manuskrip. Ini saumuran saya aja tua ini Mas. Wes nganti elek banget itu buku nih. Ya. Ini manuskrip lakon Mas, lakon Kedu Wonosoban. Itu ditulis sama almarhum Pak D saya. Itu ada sekitar 25 lakon. Itu lakon Wonosobo semua. Ini ditulis tahun mungkin 60-an ya, 70-an. 60-an kayaknya Mas. Nggih. Maksudnya kulo itu manuskrip yang lebih tua. Ada tapi di wayang. Ini skrip malan di di kalau kita istilah di pedalangan di sini ada pelemahan. Ini namanya pelemahan. Ditulis di sini. Ini ada tahun nih Mas. Kalau di perut wayang Sidunuk itu tadinya ada. Tapi karena nuwun sewanya zaman dulu SDM masih kurang, tidak paham kalau itu penting, dikerok Mas. Padahal itu menunjukkan benar-benar tahun. Akhirnya ketika itu udah buntu satu-satunya jalan Itu kan tahunnya berarti masih Saka ya. iya Kan penanggalannya Nggih. era itu masih Nggih. anu. tuh. Dan setelah tes karbon juga hasilnya sama, mendekati tahun 1400. Perkara itu kurang atau lebih ya nggak banyak gitu. Iyalah. Tapi segitu karena kan kalau pasti ya susah Mas. Pasti tahun segitu gitu. Tapi kurang atau lebih jelas seputaran tahun itu. Dan kebetulan dulu juga teman-teman dari ISI juga membantu untuk mengetes karbon itu. Wayangnya ada masih di rumah. Karena memang itu menjadi katakanlah pusakaning di Mendolo gitu. Iya, iya. Jadi kita masih punya satu kotak utuh wayang gaya Wonosaban. Yang kemarin 2 kotak, kebetulan kemarin laku 1. Kita lepas juga karena itu untuk edukasi Mas. Kalau untuk koleksi seorang perorangan enggak saya lepaskan. Karena itu dibeli untuk diletakkan di museum. Makanya saya ya monggo nek arep katakanlah untuk di museum karena itu memang mungkin kalau tempat saya udah nggak ada masih ada yang Orang-orang tertinggal bisa datang gitu museum. kan. Banyak yang tahu. Soalnya kalau kajian sejarah itu memang kita beratnya itu harus ada satu barang bukti tersendiri lah. Cuman yang daripada mengkaji sejarah harus pakai bukti, ada buktinya itu sangat bagus. Iya. Itu membuktikan benar-benar tahun sudah tua. Tapi kajian yang lebih menarik adalah kajian yang bahasa modern ini kayak antropologi itu. Jadi tradisi lisannya secara menyeluruh tuh. Aku penasaran sih kalau ngobrol di malam ini kayaknya nggak akan cukup. Penasaran sebenarnya Gagrag Wonosobo itu kedua Wanasaban itu latar belakangnya seperti apa, dia lahir pada zaman yang masyarakatnya seperti apa, terus perkembangannya dan gaya-gayanya. Penasaran mengkaji itu lebih dalam, tapi barangkali di lain waktu. Ini ada satu permintaan dari teman-teman di studio. Mas Agus barangkali bisa memperagakan 10 menit lah Mas. Contoh jalan cerita
di lakon wayang kedua Wanasaban. Satu part tertentu lah. Puncak Anom niku mungkin Oh ya. dan wayange. Ada wayangnya. Jadi Berjongganom ini kan ketika kegelisahan seorang istri. Tapi itu bojone Berjongganom Mas. Jadi dia mungkin teman-teman semua tahu lah kalau Pendowo itu salah satunya Janoko. Janoko itu memang terkenal dengan banyak istri. Banyak. Playboy ya. Nggih. Makane nek jenengan pengen bojone akeh nyantelono Janoko ambek bojone akeh Mas. Tapi mbruh tahun piro, yang penting candal dhisik gitu. Nah, itu karena Sembodro itu istri Janoko itu ditinggal untuk mencari istri lagi, maka kegelisahan seorang istri adalah di madu. Nek diracun ini malah penak. Di madu. Kebetulan dia dekat dengan Gatotkaca, kemudian cara Jawane rasan iki pamanmu iki kelakuane ngene-ngene lah. Dewi Sembodro kemudian semedi. Bertapa, datanglah seorang dewa kemudian menyarankan untuk Gatotkaca didandani nek dulu. Tidak berubah wujud didandani. Didandani ben ora ngerti nek kuwi Gatotkaca. Dan tujuannya adalah untuk melindungi si Sembodro, karena Sembodro itu kan jare yo ayu banget jare Mas. Saya yo tidak hidup di zamannya gitu kan. Jare ayu banget lah ketika dia sudah katakanlah ditinggal suami kan otomatis banyak yang mengharap saiki we iso ana bojone diarep Mas gitu kan. Lah pada akhirnya dia kemudian pulang dari Madukara pulang ke Ndorowati, lapor sama kakak Kresna itu sudah bareng sama Berjongganom. Tapi Berjongganom tidak diikutkan menghadap karena dia ada seekor kera. Dia disembunyikan di taman. Jadi kemudian kebetulan kakak pertama itu tahu kalau di taman itu ada suara laki-laki. Dikira itu ya jebule kethek gitu kan. Nah ini nek ngemben ngingune beo. Jebule manuk. Itu kethek lah. Setelah itu si Sembodro mau dijodohkan sama orang lain, tapi tidak mau perangi sama Berjongganom. Karena yang melindungi Sembodro kan Berjongganom. Nah, suatu ketika si Arjuna itu yang sudah berubah menjadi pendeta ikut juga nimbrung arep bojo itu. Karena nggih gelem ora gelem karena cinta pertama toh. Timbang dibaleni wong liya ya tak baleni ae gitu. Datang ke situ. Singkat ceritanya kayak gitu. Terus kemudian si Janoko itu berubah menjadi begawan namanya Namisundo. Wong ya elik Mas. Wayangnya elik, saya punya. Wayang elik tenan. Ning yo wayang lho ning wayang. Dia punya tunggangan itu macan yang kepalane raksasa. Ya aneh-aneh gitu kan. Tapi ning wayang liyane ana Mas. Dadi awake macan tapi ndase buta gitu. Itu malihane Gatotkaca. Jadi semua kalah. Berjongganom kalahnya sama kakake. Karena biar gelem ra gelem ya tetep paham nek kuwi kakangku gitu. Dari kakangku kadang kalah daripada paten-patenan karo kakangnya ya saya buka-bukaan gitu. Akhirnya pakaiannya dilucuti semua malih Gatotkaca sama Antareja. Itu sudah ada nganune Mas, sudah ada filmnya kok. Di YouTube saya ada. Sudah kemarin sama Pemda udah dibuatin sendera tarinya udah. Tadi cerita betulnya seperti itu, lengkapnya ada di channel saya. Iya. Kalau mungkin tadi kan narasi secara cerita ya. Mungkin adegan dalam versi sampean dalang Mas maksudnya. Maksudnya kan gua. Nek wayang siji tok ra iso Mas.
Wayang siji tok Mas. Larang soalnya. Bagusan jenenge. Atau nganu lah, adegan waktu pembukaan yang Gagrak Wanasaban ini, kedua Wanasaban. Sik, Kan Mas. tadi apa Sarani Talu ini kan beda Mas sama Gagrak yang Heeh, lain. heeh. Nek talu itu kan iringan Mas. Iringan. Ya. Dadi sik. Blokin apa? Aku entuk ngepek ora ya? Entuk ya. Boleh, boleh. Soalnya bakul gamelan ya Mas. Sik Mas. Jadi karakteristik wayang sesuai Gagrak itu berbeda-beda, dan Mas Agus lagi ngulik-ngulik dulu sebentar. Beliau pelaku utamanya, tapi kadang kan ya Mas Nggih. perlu Karena- biar tepat. Nggih, jare dalang itu nek ora ning Sablenjong ora metu Mas. Jare, ning kan wong saya kudu dalang. Kulak mbean. Sik anu aja, tak contoni sulukan yang kalau di Wonosobo itu nggih jane padha sih, patetan patet songo. Sik. Tapi ya tetep larasane HP ya Mas. Mboten menapa. Uncung-uncung trempalung udan barat Kyai Temenggung gumebyar tutu lidah mencorong tutu rembulan yaiku gegering segara. Sudah seperti itu. Beda Mas. Apik suaranya. Larang soalnya. Soalnya mahal. Dan harus mahal. Ya itu tadi sekelumit adegan bagaimana suluk itu dibawakan. Matur nuwun Mas Agus. Nggih. Ngapunten sekali, ini waktunya terbatas. Oh, bentar ada yang Nggih. tanya. Monggo. Tanya anu, iki acuan Mas Agus ini. Ampun Ki, Pak. Acuan dari cerita wayang Mekukuan itu Nggih. dari sejarah apa? Niku tradisi lesan, Pak. Khususnya Nggih, kalau di Wonosobo sendiri itu karena nanti akan menunjukkan daerah-daerah di Wonosobo, misalnya ada Gunung Pakuwojo, ada terus tradisi di Temanggung yang habis panen, terus ada koyo napa nggih lumbung-lumbung di sawah itu ya, di Tegalan setelah dibabat itu kan padinya ditumpuk. Nek teng Temanggung kan sampai sekarang masih ada tradisi seperti itu. Kalau cerita di Wonosobo menunjukkan lokalitas seperti itu, Pak. Sebenarnya. Jadi nek banyak teman yang bilang itu kan secara kebetulan, mboten, pujangga dulu nggak ada yang kebetulan. Karena memang dibuat karena Ada peristiwa. ada nek sakniki yo ada risetnya. Karena ada pengamatannya. Kemudian kalau Bapak dulu di Jogja menampilkan lakon Dumadini Dieng, itu benar-benar Dumadini Dieng, Pak. Jadi tak kawai seperti apa, candi ini dibuat seperti apa, kemudian ada sumur Jolotundo dibuat seperti apa. Lah, kalau Bapak itu versinya Bapak, sumur Jolotundo itu dibuat oleh Nogogini. Nogogini itu bojone Werkudara. Lah, ketemunya di situ. Tapi kalau ditarik lagi menjadi satu lakon nanti akan muncul vulgar di situ. Jadi ini memang nek Wonosobo kalau saya menilai luar biasa sekali karena Pujangga dulu simbah-simbah dulu sudah katakanlah sudah punya riset untuk itu. Ming cah saiki wae sing ngerti sithik rada kemaki ngono, Pak. Ada lagi. Dan ya itu lahir karena situasi objektif era karena itu. situasi waktu itu. Ada pertanyaan lagi? Wah, itu betah aja Mas. Ditambah mana Mas? Ditambah lagi. Tambah lagi apa ya aku ningen. Nganu Mas, memandang zaman sekarang, yo semacam tantangan lah.
Nah, sekarang sudah ada kemasukan gaya lain maksudnya. Eh, di Laksono itu Jelamprang Laksono itu dulu basis Mas, basis wayang kedu di situ. Jadi dalang nek mboten pinter masuk situ jelas mati Mas. Dalam arti mati itu tidak mati dibunuh enggak, tapi mati lakoni Mas. Karena di Capar itu Jelampang Capar itu kalau wayangan kudu kedu, entah itu dari Mendoloto atau dari Sirokromo kudu kedu. Dan mereka jangankan lakoni Mas, iringannya apa Mas? Sampai sekarang masyarakat Iya, tahu. masyarakatnya tahu. Nah, itu kan menjadi kuburan di dalang-dalang Mas kalau di tempat seperti itu. Karena dalang kan memang menghindari untuk ditebak penonton Mas. Nah, makanya dalang dulu pinter-pinter. Wis yang penting ora ono wayange rapopo, yang penting tokohe metu. Nah, akhirnya muncul tokoh-tokoh silat seperti itu. Dan itu masih fanatik sampai sekarang. Berarti di Jelambrang itu sangat mengakar sekali ya. Iya. Kalau sampai masyarakatnya tahu. Nggih. Bahkan dulu Bapak pernah ditimbali ke sana kurang yoga yo piyai sana naik. Bunang ora muni tak munggah. Monggo, bonang Mas. Wong nonton itu Mas. Iya. Makanya ketika kita cah-cah nom dihadapi dengan situasi seperti itu, njur masih umuk zaman sekarang ya wis goblok berarti Mas. Iya, harusnya prihatin Mas. Karena apa? Sing nonton ngerti loh Mas. Nek dhewe salah sing nonton paham loh Mas. Tuh. Dan itu bahaya Mas. Karena orang awam terus dia mampu katakanlah bener ke wong sing wis profesional kan ngeri Mas. Profesional menurut dia. Ya balik lagi karena ini tidak ada yang sempurna lah Mas. Iya. Kemampuan itu mesti ada yang di atas. Tantangan-tantangan lain mungkin. Tantangan lain itu ketika suluan notasi suluan. Notasi itu saya tadi kan suluk itu terus ada ongkone jero lumonom dan sebagainya itu. Lah banyak orang yang bilang oh iki mirip gaya A katakan iki sulukane mirip gaya B tapi mereka lupane sebelum gaya-gaya lain itu ada wayang kedu sudah ada dulu. Jadi sing mirip sing di yang kedua atau yang pertama gitu. Nah yang pertama itu mirip yang kedua berarti ndelogok ibu saya gitu. Nggak tahu sejarah. Nggak tahu sejarah. Ya, itu banyak terjadi perlu Mas. belajar lagi. Iya, itu banyak terjadi di lingkungan saya pun banyak terjadi. Mas, iki kok mirip kae lho, ndokmu kuwi ya gitu. Dadi sendi kok. Ketika tapi iku kan nulis katakanlah ada di Jogja tahun 1925 sudah menulis gitu. Sudah ada tradisi kalau tulis. nggak salah itu gaya Gagrak Solo sama Jogja setelah perjanjian Giyanti kan itu 1700-an. Sedangkan Wonosobo sendiri tadi kan tes karbonnya udah 1400. Ya 1400 kan jelas lebih tua. Okay. Karena saya menemukan notasi iringan saja itu sudah di zaman bapak saya. Itu yang nulis kalau asmani lupa tapi dia keturunan Tionghoa. Jadi nek saiki wong Jawa seneng karo Cina bahaya. Sengit karo Cina bahaya Mas. Lagi wong Cina seneng karo gamelan lho Mas. Nek sengit aja karo kuwi. Dan salah satu tokoh di wayang kedu Wonosobo itu namanya adalah Nyomo Dipati. Di e-book saya ada. Itu rupane kaya Cina Mas. E-booknya itu bebas di internet Mas. Bebas di internet ya, itu. Coba kami pelajari lah. Itu ada di Dinas Pariwisata. Soalnya dulu sponsornya Dinas Pariwisata Mas. Jadi penak banget toh sing mumet-mumet gitu kan. itu karakternya face-nya wajah face Cina Mas. Jadi saya cuma mikir Nyomo Dipati itu kan dewa kematian Mas. Apa Cina ki dewa kematian Mas? Ya nggak tahu ya itu. Mungkin kalau secara aku tangkapnya itu leluhur kita pluralis lah. Nggih. Ya. Tapi mungkin nek secara ekonomi Mas. Iya. Kalau kan nggak mau kita uripe sama ekonomi Mas. Tapi kalau penguasanya udah mencabut ekonomi ya kita mati Mas. Sampai teman-teman ya ini cuma intermezzo ya, tidak menyudutkan salah satu suku dan sebagainya. Cuma ya teman-teman kadang berpikir seperti itu.
ngopo ndadak rupane kok kaya Cina gitu. Nyawa pribadi. Padahal nyawa dipati itu yang tugasnya mencabut nyawa. Tak ngeri tuh Mas. Anu barangkali pesan-pesan untuk generasi muda. Yang jelas ayo cobalah belajar mencintai budaya kita sendiri. Oke lah, teman-teman banyak yang suka lenggeran, suka pendul, nggak masalah. Yang penting itu dijaga. Jangan sampai kemasukan tradisi-tradisi dari luar. Sekarang kan banyak sekali Mas tradisi dari luar yang masuk. Bombing Korea. Iya, Korea, terus yang Habiban itu kan tradisi, itu budaya mereka. Dan itu akan, kalau itu diterima dengan tangan terbuka, menggeser tradisi kita semua. Serius Mas, sekarang apa ono genduren Mas? Hampir enggak ada. Karena doktrinnya adalah kita bisa berdoa di rumah sendiri-sendiri. Lah kalau itu dibiarkan ya wis Mas. Jangankan kok wayang sing katanya, ini wayang diharamkan loh Mas sama mereka. Wayang gamelan itu diharamkan. Nah, kemarin yang diharamkan katanya lenggeran diharamkan. Ya ora apa-apa, masalah sing mengharamkan ora nanggap Mas. Saya iya. Ya. Nanggap halal. Itu. Oke, sepertinya sudah semakin malam dan waktu juga terbatas. Matur nuwun Mas Ya, Agus sami-sami. atas ceritanya, atas terima kasih sudah berbagi. Demikian episode Kala DT kali ini, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.